Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai pemirsa, selamat datang di Sang Juara. Kita beruntung sekali ya bisa hidup di saat Indonesia sudah merdeka. Tinggal menikmati, tinggal mengisi kemerdekaan dengan karya-karya kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi terbayang nggak sih bahwa dulu pemuda-pemudi Indonesia itu harus berjuang dengan semua yang mereka miliki, bahkan berkorban jiwa dan raga supaya bisa mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Udah tinggal ngisi aja, kadang-kadang kita masih suka ngeluh ya. Gimana mereka-mereka yang dulu sebagai pahlawan berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena itu mungkin sangat tepat kalau kita tidak melupakan jasa para pahlawan kita. Nah, sudah hadir bersama saya di sini sang juara kita, seorang tentara pelajar di Solo waktu itu. Kita akan berbincang dengan Bapak Haryono. Ini dia. Yuk kita ketemu. Halo Pak. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mari Pak, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Mana? Sini? Ya, monggo Pak. Bapak dulu tentara pelajar. Tentara pelajar. Itu di usia berapa Bapak bergabung? 15. 15 tahun Pak? Ya. 15 tahun udah ikut perang berarti? Jadi ya sejak proklamasi waktu Bung Karno menyampaikan proklamasinya, itu saya baru berumur 15 tahun. Ya. Nah, terus kami ini terus terang aja semasa Jepang itu kan sudah dididik disiplin militer. Kemudian juga kami sudah dilatih untuk berperang. Tapi ya pakai senjata kayu dan itu sifatnya man to man. Jadi waktu itu dan latihan itu selalu diawasi oleh seorang perwira Jepang. Kalau kita berbuat kesalahan, Dihukum. tangan perwira Jepang itu akan melayang ke kepala. Jadi kita betul-betul diajari disiplin militer. Ya. Tapi di dalam kelas itu ada beberapa guru kira yang memberanikan diri untuk di tengah-tengah dia mengajar secara sembunyi-sembunyi dan secara berhati-hati mengintrodusir apa itu kebangsaan Indonesia. Jadi dengan itu kami mulai mengetahui kebangsaan Indonesia itu seperti apa. Nah, di Solo itu ada banyak sekali atau banyak kesatuan pelajar. Ya. Ada yang namanya pasukan Laskar Kere. Laskar Kere. Kemudian ada lagi yang namakan pasukan alap-alap, saya lupa singkatan apa. Kemudian ada lagi Laskar Kesatria, kemudian laskar dari laskar saya itu pasukan Garuda. Jadi itulah awal mula daripada dan keberangkatan saya bersama kawan-kawan pasukan Garuda, pasukan alap-alap itu adalah waktu rame-rame di Ambarawa. Oh, pertempuran Ambarawa. Jadi itu. yang akhirnya disebutkan Palagan Ambarawa. Ambarawa ya. Terus kami pasukan saya diminta untuk ke Ungaran. Ungaran itu kan kota juga. Jadi pertempuran di Ungaran itu lebih banyak karena Ungaran itu rumahnya tembok-tembok. Jadi banyak pertempuran di jalan. Jadi pertempuran di jalan melawan tentara Gurkha. Jadi ada 5-6 jam pertempuran. Selama 5-6 jam itu untuk
konsumsi tidak dapat, mau minum tidak dapat, kebetulan ada comberan. Aduh. Jadi kalau haus ya minum dari comberan itu. Jadi itulah pengalaman kami. Aduh, itu. banget ya, Pak. Jadi akhirnya kami bisa maju terus. Gurkha bisa kembali lagi ke Salatiga, ke Semarang. Kami bisa menduduki Ungaran setelah 5-6 jam pertempuran. Oke, Bapak. Ini pastinya kita semua di sini yang tidak ada waktu itu gitu ya, tidak bisa membayangkan seperti apa suasananya, apalagi untuk anak-anak muda yang masih sangat belia usianya tapi udah harus turun ke medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kita akan berbincang lebih banyak lagi bersama dengan Bapak Haryono setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sang Juara menyebar rantai kebaikan. Jangan ingin dirayakan sebagai pahlawan, tapi isilah kemerdekaan ini dengan jiwa kepahlawanan. Itu adalah moto dari Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi yang ditulis oleh Bapak Haryono di sini ya, dalam sebuah cerita singkat tentang perjalanan perang. Ya, perjuangan kota Solo waktu itu. Jadi Bapak waktu itu anak buahnya Pak Slamet Riyadi. Ya, sebetulnya pada akhir-akhir masa perjuangan itu. Jadi sebelum kelas kedua kami dikoordinasikan. Istilahnya dulu itu bangsanya Laskar Kere, Laskar Garuda dan sebagainya adalah kesatuan bersenjata yang tidak berinduk pasukan. Jadi kami independen. Akhirnya setelah menjelang kelas kedua atau Pak Slamet Riyadi itu melihat ini ada kelompok-kelompok pelajar yang cukup potensial. Nah, kemudian Oktober atau November beliau himpun kita. Kemudian akhirnya kami sepakat dihimpun menjadi satu di bawah komando Slamet Riyadi. Nah, ini ada juga, mungkin banyak pemirsa yang belum tahu, saya pun juga baru tahu, ada sahabat veteran. Ya, sahabat veteran ini apa kira-kira? Langsung kita jumpa dengan Bapak Kris Wianto. Pak Kris, ini Pak Kris. Nah, Pak Krisnya sudah di sini. Apa kabar, Pak? Baik, salam ya. Sahabat veteran. Salam sahabat veteran. Haryono. Ini Pak Haryono. Pak Haryono sudah kenal sebelumnya, sudah ketemu ya? Sudah. Mas Kris, ini sebenarnya sahabat veteran ini apa sih? Sahabat veteran tuh sebenarnya wadah gerakan moral. Kami dari masyarakat, benar-benar dari masyarakat, independen, nirlaba, dan ya tidak punya agenda apapun. Sebenarnya spiritnya melulu ingin berterima kasih lah kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, eyang-eyang kita mungkin ya, yang telah berbuat banyak buat Indonesia. Nah, ini yang dilakukan kegiatannya apa saja di Sahabat Veteran? Kita punya dua kegiatan utama sebenarnya. Satu untuk membantu veteran prasejahtera, di samping juga melakukan sosialisasi isu-isu seputar veteran. Lalu yang satu lagi sebenarnya membantu melakukan pendidikan nasionalisme dan kebangsaan kepada generasi muda, khususnya terkait dengan isu veteran. Gitu ya? Iya. Pak Haryono, kalau Bapak ngelihat kondisi sekarang Indonesia gimana, Pak? Terus terang aja sedih. Terus terang aja sedih begini ya. Sekarang kalau kita bicara masalah Pancasila, penerapan Pancasila itu yang benar di mana sekarang? Jadi keadaan ekonomis kita setelah kita lama masih begini aja, terutama dalam hal ini saya sebagai orang veteran, perlindungan atau perawatan atau kesejahteraan pada para veteran itu sudah akhir-akhir ini sudah mulai diperhatikan betul-betul, terutama dalam bidang kesehatan. Tapi kalau secara umum ini sebetulnya kami masih belum kalau bahasa Jawanya belum nerimo. Di Sahabat Veteran ini sendiri kan pasti salah satunya tadi adalah untuk ya
yang pasti memperjuangkan kesejahteraan para veteran yang sudah memperjuangkan kita supaya bisa merdeka gitu ya. Memang sekarang ini kondisinya gimana sih, Mas? Pengamatan kami selama hampir 2 tahun ini, kami bisa katakan memang sebagian besar, ya maaf, berada dalam kondisi yang belum baik, atau mungkin beberapa pihak menyebutnya prasejahtera gitu. Jadi itu kenyataannya, dan apalagi mungkin kalau di daerah-daerah ya Pak Haryono ya, di Jakarta mungkin relatif lebih banyak yang memperhatikan, tapi kalau di luar Jakarta, apalagi daerah-daerah yang jauh, memang kondisinya memprihatinkan. Sangat disayangkan ya bahwa mereka yang dulu berjuang untuk kita sekarang malah tidak terperhatikan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan apa yang bisa kita berikan gitu ya untuk veteran-veteran kita ini? Kita akan bahas lebih banyak lagi, tetap di Sang Juara Menyebar Rantai Kebaikan. Veteran itu mantan pejuang yang untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Dan seharusnya keadaan veteran sekarang itu harus benar-benar dibangun, benar-benar diakui bahwa mereka itu berjasa terhadap Indonesia. Kita mempelajari bahwa tidak semua veteran perang itu mendapatkan sesuatu kehidupan yang layak. Saya berharap agar veteran di Indonesia itu lebih dihargai, pastinya lebih dihargai karena itu adalah sebuah apresiasi terhadap mereka. Dan juga untuk para pemuda, paling tidak membuat suatu organisasi yang sosial untuk membantu para veteran yang mungkin kekurangan. Terima kasih para veteran, kami akan melanjutkan perjuanganmu mempertahankan Indonesia. Kembali lagi di Sang Juara, masih bersama dengan Mas Kris dari Sahabat Veteran dan juga Pak Haryono sebagai seorang pejuang. Ya, Mas Kris sendiri kebayang nggak kalau misalnya dulu harus turun tangan gitu untuk perang gitu? Nggak kebayang lah. Kami itu dalam beberapa waktu terakhir mendengarkan banyak cerita sebenarnya dari bapak-bapak, ibu-ibu dari seperti Pak Haryono ini. Bukan main memang, bukan main. Saya yakin kita-kita yang seusia saya atau mungkin di bawah saya nggak akan pernah bisa membayangkan. Mungkin tadi juga seperti Pak Haryono cerita, yaitu contoh kecilnya ya, minum dari air comberan, itu kan baru contoh kecil ya Pak ya. Masih banyak contoh lain perjuangan, pengorbanan mereka tuh sebenarnya nggak pernah selesai. Jadi dulu mereka zaman kemerdekaan berjuang. Sebenarnya sampai sekarang pun masih banyak, saya katakan, veteran-veteran ini yang sudah di zaman kemerdekaan seperti ini masih berjuang untuk hidupnya. Makanya Sahabat Veteran ini terbentuk karena kami ini membuat wadah, ayo siapapun bergabunglah gitu loh. Dengan segala kontribusinya, keinginannya. Bisa nih, siapa saja mungkin pemirsa, di antara pemirsa ada yang ingin bergabung ke Sahabat Veteran bisa? Bisa. Caranya gimana Mas? Ya, sebenarnya caranya kami kebetulan kalau tahun ini memang ternyata tanpa disangka-sangka banyak sekali dari generasi muda. Ada yang misalnya anak SMA datang ke Sahabat Veteran, mencari tahu mengenai veteran, mencari tahu mengenai Sahabat Veteran. Ada waktu itu juga sekelompok mahasiswa bikin festival musik yang cukup besar. Terus mereka telepon ke kami, kontak ke kami, dan mereka katakan, Pak, kami ingin memberikan donasi buat Sahabat Veteran. Lalu ada juga sekelompok band waktu itu, anak muda yang tiba-tiba melamar menjadi duta Sahabat Veteran. Jadi sebenarnya cukup banyak dari kalangan generasi muda. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau Pak Haryono melihat generasi muda sekarang gimana Pak? Ya hanya saya doakan aja ya. Harapan saya sebetulnya hanya mudah-mudahan generasi muda ini bisa melaksanakan tugas sebagai bangsa Indonesia untuk bisa memajukan Indonesia yang lebih baik.
dari tadi yang Mas Kris katakan bahwa ternyata banyak juga anak muda yang tertarik untuk datang ke Sahabat Veteran dan mencari tahu informasi tentang veteran. Mereka ini biasanya hanya karena berdasarkan rasa ingin tahu aja atau gimana tuh Mas? Ada yang sebenarnya enggak juga. Jadi kita tuh dalam beberapa bulan terakhir kita salah satu contohnya ya, kita punya kegiatan yang namanya Veteran dan Sahabat Veteran masuk ke sekolah. Itu sebenarnya terkait dengan salah satu misi yang kita tadi saya katakan adalah pendidikan nasionalisme dan kebangsaan. Itu inisiatornya anak-anak muda dari mereka dan kita hanya memfasilitasi. Jadi mereka real melakukan itu. Jadi setiap minggu sekarang mereka keliling sekolah itu. Sahabat Veteran bersama veterannya. Jadi daripada si pelajar hanya dapat dari buku, mereka bertemu langsung dengan pelaku sejarah. Betul. Nah, termasuk alhamdulillah minggu lalu juga sudah mulai veteran dan sahabat veteran masuk ke kampus. Kita punya tagline, karena veteran Indonesia ada, karena veteran kami ada, karena veteran adalah orang tua kita. Jadi memang spiritnya kita ingin mengabdi lah pada orang tua kita. Dan kebetulan orang tua ini kan orang tua extraordinary. Mereka living legend ya, yang masih ada sekarang. Ya, kapan lagi? Benar. Tapi ya itu, apapun yang dilakukan semuanya untuk negara ya. Dan yang lebih memprihatinkan buat kita sebenarnya. Kita yang menikmati sekarang. Kok ya yang dulu berjuang malah tidak diperhatikan gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih arti kemerdekaan untuk para juara yang hadir saat ini? Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Sang Juara menyebar rantai kebaikan. Setiap orang Indonesia pasti punya caranya sendiri untuk menikmati kemerdekaan yang sudah kita miliki sekarang gitu ya. Tapi sayangnya seringkali kita lupa sama mereka-mereka yang dulu memperjuangkan kemerdekaan itu. Nah, di sini teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, eyang kita ya, ini harusnya sih kita berterima kasih. Saya nggak ngerti lagi bagaimana caranya berterima kasih sama Pak Haryono dan semua yang di sana. Matur nuwun sangat loh Pak, ini kalau nggak ada Bapak dan semuanya kita nggak bisa ada di sini sekarang ya Mas Kris ya. Dan ingin sekali bisa membalas itu, tapi gimana caranya ya Mas Kris? Gimana Mas sebagai generasi muda gitu ya? Banyak kok sebenarnya caranya yang bisa kita lakukan ya. Kayak misalnya di Sahabat Veteran tuh ada yang dia bisa nyumbang foto, ada yang video, ada yang tulisan, ada yang tenaga. Dan salah satu yang menonjol juga sebenarnya kan Sahabat Veteran ini, kita kan sekretariat ada di Jakarta. Tapi terus terang kami ini nggak pernah kesulitan untuk melakukan kegiatan dimanapun. Karena apa? Karena banyak kelompok-kelompok pekerja sosial di daerah-daerah yang anytime tuh bisa kita ajak kerjasama. Sekarang di contohnya juga di Sumatera Selatan misalnya, yang tadi saya katakan itu udah ada. Kita tuh menyebut Sahabat Veteran tuh kadang disingkat dengan kata-kata SAVE, Sahabat Veteran, yang kebetulan dalam bahasa Inggris juga artinya bagus gitu ya. Dan para sahabat veteran kita sebut saver. Nah, saver ini sudah sampai alhamdulillah level SMA. Jadi mereka berkegiatan sampai kemarin ada salah satu veteran yang usianya sudah seperti Bapak juga di Palembang, dirayakan ulang tahunnya. Mungkin hal kecil, tapi dari perhatian seperti itu mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda, adik-adik atau mungkin usia anak-anak saya yang bergabung, yang semakin peduli gitu. Karena terutama kalau mungkin menjadi masalah di kota ya. Kalau di kota tuh kan contohnya lah gitu lah. Suatu hari saya pernah nanya anak saya di sekolah, kamu nonton apa? Kadang-kadang ada acara nonton bersama. Filmnya yang diputar film barat, kok film barat ya gitu loh. Walaupun sekarang banyak film Indonesia yang baik, tapi alangkah baiknya kalau semakin banyak lagi film-film mengenai yang terkait perjuangan veteran, tapi mungkin memang diolah dengan gaya anak muda. Kalau enggak nanti mereka bilang
old school Pak. Ya kan? Nah itu yang ya apa ya salah satu upaya kita juga sebenarnya untuk merangkul generasi muda gitu. Dan kami ini juga memang bukan expert di urusan yayasan. Kami punya keterbatasan juga dalam arti ya kami punya kesibukan sendiri tapi tidak mengurangi semangat kami. Dan kami semua yang di Sahabat Veteran itu pro bono Mas. Tidak ada yang dibayar insya Allah, dan kami melakukan dengan niat tadi hanya untuk ingin mengabdi, mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Orang-orang tua extraordinary ini. Iya, yang pasti semoga perbincangan kita kali ini bisa paling enggak sih nyolek dikit deh ya buat kita yang masih muda ini, bahwa tolong diingat lagi, kita sekarang bisa senang-senang, kita bisa belajar, kita bisa senang main, kita bisa mengembangkan bakat, hobi, mau nongkrong di mall, mau apapun itu yang kita lakukan, itu semua berkat bapak-bapak, eyang-eyang veteran yang dulu berjuang dengan jiwa raganya loh. Nah sekarang mungkin saatnya untuk membalas dengan apa yang kita bisa lakukan ya. Terima kasih banyak Pak Kris, matur nuwun sangat loh Pak Haryono. Aduh, makasih banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh B-Channel ini itu akan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan terus terang aja kalau memang B-Channel menginginkan satu gambaran yang lebih lanjut lagi mengenai, saya bersiap sedia. Siap. Kita nanti pasti akan datang lagi ya. Mas Kris, terima kasih banyak. Salam buat Savers, buat sahabat veteran. Dan kalau ada yang ingin mungkin pemirsa bergabung dengan sahabat veteran, juga ada website yang bisa dikunjungi, yaitu www.sahabatveteran.org.id. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Sang Juara kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Sampai jumpa di Sang Juara berikutnya, menyebar rantai kebaikan. Matur nuwun Pak.